Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andito Pratama dari kelas 11 12 6 akan membacakan presentasi buku fiksi. Buku fiksi yang merupakan cerita khayalan ini menjadi fiksi sebagai naratif yang tidak mengandung kebenaran sejarah atau kisah nyata. Selain itu, fiksi diartikan sebagai cerita atau latar yang berasal dari imajinasi atau hasil khayalan. Secara kesimpulan, fiksi mempunyai dasar sejarah atau kenyataan. Fiksi dapat dinikmati dalam berbagai format, termasuk penulisan di acara TV, pertunjukan langsung, film, animasi, video game. Struktur fiksi. Abstrak bagian ini adalah bagian opsi yang boleh ada dan boleh tidak ada, dan bagian ini juga menjadi suatu inti dan sebuah karangan teks cerita fiksi. Orientasi bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dan penjelasan dan teks dari fiksi di sebuah novel. Komplikasi pada bagian ini saat dimulai suatu permasalahan, munculnya masalah dari teks cerita fiksi dan menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah novel. Evaluasi pada bagian ini, jika dalam teks novel adalah bagian pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh. Resolusi pada bagian ini merupakan suatu inti pemecahan masalah dan masalah-masalah yang dihadapi tokoh, dan menjadi akhir penyelesaian masalah apakah dapat berakhir dengan baik ataupun berakhir dengan tidak baik. Koda atau reorientasi merupakan akhir yang cerita berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Ciri-ciri fiksi bersifat rekan atau imajinasi, menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya, tidak mempunyai sistematika yang baku, memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. Ketika dibaca, ceritanya membuat pembaca menjadi merasakan yang sedang diceritakan. Jenis-jenis fiksi. Berikut di bawah ini penjabaran jenis fiksi. Dongeng adalah bentuk cerita yang bersifat khayal dan ajaib yang berasal dari mulut ke mulut, biasanya diceritakan dari generasi ke generasi. Dongeng bertujuan sebagai cerita untuk menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kegembiraan. Dalam dongeng banyak terkandung nilai-nilai moral dan nasihat bagi pembaca atau pendengarnya. Novel adalah suatu cerita yang menceritakan tentang kisah hidup manusia pada kurun waktu tak tentu dalam hidupnya dan belum ada penyelesaian secara sempurna. Contoh Koala, Kumai, dan Ketika Cinta Bertasbih. Cerpen cerita pendek. Cerpen merupakan cerita suatu kejadian dalam hidup manusia secara sekilas dan biasanya tidak ada penyelesaian dalam akhir cerita. Contoh Cinta Laki-laki dan Sepotong Cinta dalam Diam. Kaidah kebahasaan buku fiksi. Menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang disebut juga dengan metafora. Menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau sering disebut juga dengan metonimia. Menggunakan persamaan atau simile yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal yang lainnya. Nilainya tergantung pada fiksi dan non-fiksi. Dalam buku fiksi dan non-fiksi terdapat beberapa nilai yang disarankan untuk kita cermati sebelum menulis resensi. Nilai sosial berkaitan dengan hubungan antar anggota masyarakat yang memperhatikan kepentingan umum dalam buku fiksi. Kita bisa melihatnya tercermin dari perilaku tokoh ketika berinteraksi dengan orang lain. Misalnya saling menolong, bergotong royong, atau berbelas kasih kepada yang membutuhkan. Nilai budaya berkaitan dengan kepercayaan ada keseruan dan akal budi yang menjadi kebiasaan suatu kelompok dan sulit untuk diubah jika membaca buku tentang Jepang. Misalnya nilai budaya bisa kita temukan dan penjabaran mengenai tradisi orang-orang Jepang, festival yang mereka adakan, serta pakaian-pakaian tradisional yang dipakai di acara tertentu. Nilai ekonomi di dalam buku fiksi dan non-fiksi, hubungan dengan pemanfaatan asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, dan kekayaan. Contohnya adalah cara mengatur keuangan, waktu, tenaga, industri, dan perdagangan. Nilai filsafat berhubungan dengan hakikat, sebab, asal, dan
hukum sesuatu buku sains yang menjalankan penyebab suatu fenomena dan sisi fisika, misalnya mengandung nilai filsafat. Novel yang menceritakan perjalanan tokoh mencari jati diri pun memiliki nilai filsafat karena ini mengetahui asal muasal sesuatu serta akibat dari keputusan tertentu. Contoh fiksi, ada banyak sekali contoh karya sastra berbentuk novel. Contoh ialah Dilan 991, Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Ketika Cinta Bertasbih. Contoh fiksi cerpen, ada banyak sekali cerpen yang sering kita atau jumpai di media-media cetak, contohnya seperti koran dan majalah. Judul cerpen tersebut antara lain Cinta Tak Kunjung Tiba, Oh Mama Oh Papa. Contoh fiksi roman, beberapa contoh karya berbentuk roman antara lain Sidul Anak Betawi, Garis Empat Zaman, Neraka Dunia, Kata Endak Jadi Lembu, Mencari Pencuri, Anak Perawan. Contoh cerita fiksi, asal mula gempa di ruang hampa. Sesuatu pada sebuah desa, hidup seorang wanita cantik yang sombong. Ia disukai orang namun dirinya terlalu memandang rendah siapapun yang ingin meminangnya. Kebiasaan buruk Gemma yang adalah tidak mau menghadapi orang yang dianggap di bawahnya. Gemma akan memperlakukan seperti orang tersebut tidak ada. Hingga suatu ketika datanglah seorang laki-laki itu hendaklah melamar Gemma. Perkenalan, namaku Erlangga, aku seorang pengawal pribadi pangeran untuk datang untuk melamarmu. Demikianlah, terima kasih. Asyik presentasi saya. Saya Walid Tibaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.